Assalamualaikum teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai analisa fundamental dari saham. Analisa fundamental adalah analisis yang digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham dalam jangka panjang dengan cara mengukur kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan mikro. Dalam video ini akan dibahas mengenai salah satu indikator yang kita bisa gunakan untuk memilih saham. Dalam analisa fundamental, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk memilih saham yang bagus. Setidaknya ada 4 yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Yang pertama adalah EPS, earning per share. Kemudian yang kedua adalah PBV, yaitu price to book value. Kemudian yang ketiga adalah PER, price to earning ratio, dan yang keempat adalah ROE, return on equity. Keempat ini kita perlu belajar ya sebagai pemula sebelum melakukan investasi. Dalam video ini saya ingin berbagi mengenai yang pertama ya, indikator yang pertama yaitu EPS, earning per share. Earning per share, earning itu laba, share itu saham. Jadi EPS itu adalah laba per saham. EPS adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak yang diperoleh oleh emiten dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka akan muncullah angka EPS. Bagaimana cara menilai EPS? Jadi EPS yang tinggi mengindikasikan profitabilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan EPS yang rendah. EPS yang tinggi menandakan perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk dibagikan ke pemegang sahamnya. Jadi kita sebagai investor harus memilih emiten yang mempunyai EPS yang tinggi jika dibandingkan dengan emiten-emiten saham yang lainnya. Ada juga yang EPS-nya negatif ya, artinya perusahaan tersebut masih merugi ya. Jadi kita sebaiknya menghindari saham-saham yang EPS-nya negatif. Bagaimana cara menilai EPS? Jadi yang pertama kita cek rata-rata EPS dalam 5 tahun terakhir, bagaimana pertumbuhannya, apakah selalu positif, apakah pertumbuhannya juga positif. Kalau memang begitu, maka itu merupakan pertanda baik bahwa perusahaan ini baik untuk menjadikan kita sebagai investornya. Atau yang kedua, kita bandingkan dengan EPS perusahaan yang lain yang sejenis ya, dengan sektor yang sama, kita bandingkan EPS-nya mana yang lebih besar. Namun dengan dua analisa tersebut, apakah ini memberikan informasi yang cukup kepada investor untuk membeli sahamnya? Tentu saja belum ya. Kita harus cek indikator-indikator yang lain seperti PER, ROI, dan PBV. Nanti dalam video berikutnya saya akan berbagi mengenai PER, ROI, dan PBV. Untuk melihat berapa EPS dari sebuah saham, maka kita perlu masuk ke aplikasi sekuritas. Dalam hal ini saya menggunakan Stockbit untuk melihat
data-data laporan-laporan keuangan dari sebuah emiten. Misalnya kita akan melihat saham food ya. Ini Sentra Food Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, saham syariah juga. Kita akan cek langsung ke finansial ya. Di finansial ini ada beberapa laporan keuangan per kuartal. Namun kita langsung aja cari EPS. Nah, di sini ada EPS, earning per share by quarter. Untuk saham food ini di kuarter ketiga tahun 2023 ini negatif ya. Q2 negatif juga. Jadi hampir setiap kuartal ini negatif. Ini di sini ya. Oleh karena itu ya kita sebaiknya cari saham yang lain ya. Kita akan coba saham Garuda Food nih. Garuda Food Putra Putri Jaya. Langsung ke finansial, langsung ke IPS. Pada video ini kita fokus di IPS. IPS by quarter. Kuartal 3 3,8, kuartal 2 1,5, kuartal 1 4,2 ya. Rupiah per sahamnya ya. Jadi tidak ada negatif, ini positif terus. Tapi kita perlu cek secara annual ya. Secara annual kita cek di sini EPS annualnya dari tahun 2017 51,6, tahun berikutnya 54, kemudian 56, 35, 11 dan 11. Untuk tahun 2023 belum ya, karena laporan keuangannya mungkin belum selesai ya. Jadi 5 tahun ke belakang cukup bagus, namun mengalami penurunan ya. Penurunan. Nah, itu bagaimana cara kita mengecek EPS di Stockbit. Nah, kita perlu bandingkan dengan emiten lain. Klik comparison. Nah, ini ada beberapa saham. Kita bandingkan, coba kita coret satu, kita masukkan saham Mayora Indah. Oke, kita bandingkan dengan saham Mayora ya. EPS-nya. Oke. Ya. Current EPS. Oke. TTM ya. TTM itu trailing 12 months. Jadi ini adalah 12 bulan ke belakang ya, atau setahun ke belakang. Kita bandingkan saham Wood, Garuda Food ya, saham Mayora dan saham Food dari sisi EPS-nya. Untuk current EPS TTM trailing 12 months ya, ditarik ke setahun ke belakang. Mayora mempunyai EPS yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan Wood. Dan saham Food malah minus ya dalam setahun ke belakang. Kemudian untuk EPS year on year growth, jadi pertumbuhan year on year-nya untuk Mayora juga lebih tinggi ya, sampai 87% ya. Sedangkan saham Wood 44% dan saham Food 29%. Untuk current EPS dan EPS growth, saham Mayora ini mempunyai angka yang cukup baik. Tapi apakah angka ini meyakinkan investor untuk membeli sahamnya? Tetap kita harus memperhatikan indikator-indikator yang lain seperti PER, PBV, dan juga ROI yang akan saya sampaikan pada video berikutnya. Demikian video ini, semoga membantu teman-teman yang investor pemula ya.
yang baru belajar, marilah kita sama-sama belajar mengenai investasi ini untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.